Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan begitu mudah melupakanmu. Ada 3 sebab kenapa mantan begitu mudah melupakan kita, tidak peduli lagi dengan kita, sama sekali tidak pernah merindukan kita lagi. Ya. Yang pertama, karena memang ketika mantan bersama kita, mantan tidak pernah mencintai kita. Mantan cuman pengen senang-senang saja, atau mantan hanya sekedar pengen memanfaatkan kita. Daripada dia sendirian, daripada dia kesepian, daripada kemana-mana harus keluar uang sendiri, lumayan ada kita yang bisa dia manfaatkan untuk antar jemput ke sana kemari, untuk traktir makan, ya, untuk ngasih uang jajan bulanannya, uang sakunya, untuk mencarikan uang kuliahnya, dan seterusnya. Setelah semua manfaat dia bisa dapatkan, dia pergi. Bahkan mungkin ketika sedang bersama kita pun dia juga jalan bareng dengan orang lain. Jadi memang mantan tidak pernah mencintai kita. Yang kedua, mantan menemukan seseorang yang lebih segalanya dari kita. Lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih muda, dan seterusnya. Ya, jadi wajar kalau kemudian dia sibuk dengan pasangan barunya. Ya, dia begitu fokus dengan hubungannya bersama pasangan barunya tadi. Apalagi yang dia cari ketika pasangan barunya itu memiliki segalanya yang tidak pernah kita miliki. Bisa membelikan dia apa saja, sesuatu yang tidak pernah bisa kita belikan. Mengadakan segala yang dia inginkan, semua yang jadi mimpi-mimpinya. Ya, ketika dengan kita dia cerita pengen bisa jalan-jalan ke Eropa. Kita kebayang saja bagaimana tuh mengadakan biaya untuk jalan-jalan ke Eropa. Wong piknik di satu kota saja kita harus berhitung dan berhemat, apalagi harus ke Eropa. Dan itu semua mantan dapatkan dari pasangan barunya, ya. Kemudian yang ketiga sebabnya, ketika perpisahan itu terjadi, ya, kita semakin mundur. Kalau kita bekerja, kita jadi menganggur. Kalau kita kuliah kita jalan di tempat, tidak ada kemajuan karena kita larut di dalam kesedihan meratapi perpisahan, ya. Dan setiap hari yang kita pikirkan hanya bagaimana cara kembali kepada mantan, sementara mantan semakin menjauh. Jadi ketika dia melihat kita semakin mundur, perpisahan itu membuat kita jadi kurus kering dan tidak menarik lagi. Wajar jika kemudian dia menjadi tidak tertarik kepada kita. Ya, jadi dulu kan dia tertarik mungkin ketika kita sedang ganteng-gantengnya, sedang cantik-cantiknya, ya. Ya, walaupun punya uang tidak terlalu banyak, tapi bisalah membelanjakan dia, ya, berbagai hal yang dia inginkan walaupun tidak mahal-mahal, ya. Tetapi begitu kita mengalami kemunduran tadi karena perpisahan itu, dia tidak akan pernah tertarik untuk kembali kepada kita lagi, dan dia akan sangat cepat untuk melupakan kita. Karena itu, perpisahan itu jangan sampai membuat kita menjadi semakin mundur. Kalau kita menginginkan mantan kembali, justru kita harus menjadi semakin maju.
menjadi semakin hebat, menjadi semakin sukses. Itu saja kuncinya. Mungkin ada, tapi sedikit sekali. Mantan yang kembali ketika melihat orang yang pernah ia cintai tidak punya apa-apa. Mungkin saja ada, walaupun saya belum pernah ketemu yang seperti itu. Ya, mayoritas mantan yang kembali ketika dia melihat ya pasangannya ini, orang yang pernah ia cintai di masa lalu, ataupun dulu dia sama sekali tidak pernah mencintai, cuman mau memanfaatkan saja, tapi sekarang sukses dan punya segalanya. Ya, karena itu semangat kerja. Yang kuliah, selesaikan kuliahnya, segera bekerja mandiri, karena orang akan mencintai kita seiring dengan kesuksesan kita. Semakin sukses kita, semakin banyak orang jatuh cinta kepada kita. Mantan juga demikian. Semakin sukses kita, semakin populer kita, semakin kaya raya kita, semakin mantan akan tergila-gila kepada kita. Kerja, itu kuncinya. Dengan bekerja, kita bisa mengabaikan mantan, tidak memikirkan mantan terus. Dengan bekerja, kita punya penghasilan, dan itu akan jadi hiburan, penambah semangat dalam hidup kita. Dengan bekerja, hidup kita menjadi berkah, ya. Maka kita diajarkan wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, berusaha, karena rezeki akan datang jika kita mau berusaha. Semakin kita berusaha, semakin besar rezeki yang bisa kita dapatkan. Semakin banyak rezeki yang bisa kita kumpulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.